Pada suatu sore yang lengang pukul 2, pintu kaca Pasar Agung Cabang Menteng terbuka tanpa suara. Supermarket besar yang terletak di jantung kawasan pemukiman elit ini mengusung konsep premium. Harganya memang lebih tinggi dari pasar swalayan biasa, namun reputasinya tak diragukan lagi dalam hal kualitas produk dan kenyamanan berbelanja. Suasana toko cukup sepi di sore hari kerja itu. Sepasang suami istri lansia melangkah masuk. Sang suami mengenakan kemeja batik lawas berwarna kelabu. Ujung lengannya sedikit berjumbai, dan salah satu kancingnya memiliki warna yang berbeda. Sang istri mengenakan rompi berbahan parasut hitam yang sudah pudar kilaunya, entah kapan dibelinya. Keduanya hanya membawa sebuah tas belanja kecil di tangan masing-masing. Tas itu terbuat dari kain, bukan plastik, dan tampak sudah berkali-kali dicuci. Pasangan itu berjalan masuk ke dalam toko tanpa banyak bicara. Sang suami berjalan di depan, diikuti oleh istrinya. Langkah mereka pelan namun mantap. Punggung sang suami sedikit membungkuk, tetapi tatapannya tajam. Sang istri menggantungkan tas belanja di lengannya sambil melihat sekeliling. Seorang karyawan yang sedang merapikan troli di dekat pintu masuk melirik sekilas ke arah pasangan lansia itu, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Mereka tampak seperti pelanggan biasa, namun, reaksi manajer perempuan yang mengawasi dari balik kaca ruangannya sangat berbeda. Sang manajer sedang memantau seluruh area toko melalui monitor CCTV. Beberapa layar menampilkan sudut-sudut toko yang berbeda, memperlihatkan pergerakan setiap pelanggan. Ketika pasangan lansia itu masuk, sang manajer langsung memperbesar gambar mereka. Kemeja batik lawas, tas belanja usang, penampilan yang sederhana, raut wajah sang manajer mengeras. Ia menekan tombol intercom dan memanggil salah satu stafnya. Area sayuran, siapa yang bertugas sekarang? Seorang staf menjawab, Budi, Bu. Panggil Budi. Sekarang juga. Tak lama kemudian, seorang karyawan muda bernama Budi masuk ke ruang manajer. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Sang manajer menunjuk ke arah monitor. Lihat pasangan lansia itu? Budi melihat ke layar. Iya, Bu. Awasi mereka baik-baik. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus pencurian. Terutama dari orang-orang yang berpenampilan seperti itu. Sang manajer tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maknanya sangat jelas. Budi menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Tapi Bu, mereka kan baru. Sang manajer memotong. Ini tindakan pencegahan. Kita harus menjaga citra toko ini. Pergi dan awasi mereka. Budi tidak bisa berkata apa-apa lagi dan meninggalkan ruangan. Ia berjalan ke area sayuran dan berpura-pura merapikan rak sambil terus mengawasi pasangan lansia itu dari kejauhan. Perintah manajer membuatnya merasa tidak enak. Pasangan lansia itu tiba di area sayuran. Berbagai sayuran segar tertata rapi. Kangkung, bayam, wortel, labu siam. Label harganya terpasang dengan jelas. Harga di sini 20 hingga 30% lebih mahal dari pasar biasa. Sang suami berhenti di depan tumpukan labu siam. Ia mengulurkan tangan dan mengangkat sebuah labu, menimbangnya dengan tangan. Lalu, ia meletakkannya kembali dan mengambil labu di sebelahnya. Sepertinya ia sedang membandingkan ukuran dan kualitasnya. Istrinya berdiri di samping sambil memperhatikan label harga. Satu buah harganya Rp7.500. Ya, sang suami mengangguk. Memang mahal, tapi kelihatannya segar. Keduanya dengan teliti memilih labu siam. Mereka sepertinya hanya ingin membeli apa yang benar-benar dibutuhkan. Tidak seperti pelanggan lain yang asal memasukkan barang ke dalam troli. Mereka memeriksa satu persatu, membandingkan, dan mempertimbangkan. Itu adalah perilaku belanja yang wajar. Namun, dari ruangannya, sang manajer menginterpretasikannya secara berbeda. Terlalu lama memegang-megang? Jangan-jangan mereka mau menyembunyikan sesuatu? Ia kembali menekan intercom. Budi, dekati lagi. Perhatikan, apa mereka memasukkan sesuatu ke dalam saku atau tas? Budi, dengan perasaan serba salah, mendekati pasangan lansia itu. Sambil berpura-pura merapikan rak, matanya terus mengawasi. Namun, pasangan itu tidak melakukan hal yang aneh. Mereka hanya sedang memilih labu siam. Sang manajer merasa geram. Ia memutuskan untuk turun tangan sendiri. Ia membuka pintu ruangannya dan berjalan menuju area sayuran.
Suara sepatu hak tingginya menggema di lantai toko. Langkahnya cepat, tajam, dan penuh percaya diri. Pasangan lansia itu masih memilih labu. Sang suami akhirnya memilih satu dan menunjukkannya kepada istrinya. Yang ini sepertinya bagus. Istrinya mengangguk. Baiklah, kita ambil yang ini. Saat sang suami hendak memasukkan labu itu ke dalam tas belanja, sang manajer datang menghampiri. Permisi, suaranya terdengar sopan, namun dingin dan tajam. Pasangan lansia itu mengangkat kepala. Sang manajer mengenakan seragam resmi dengan tanda pengenal bertuliskan, Manajer Rina Melati. Sambil menatap rendah pasangan itu, ia berkata, sepertinya Bapak mau memasukkan barang ke dalam tas. Mohon maaf. Itu tidak diperbolehkan sebelum melakukan pembayaran. Suasana di sekitar mendadak hening. Beberapa pelanggan lain yang sedang berbelanja di dekat situ menoleh. Budi pun terdiam di tempatnya. Pasangan lansia itu tampak terkejut. Sang suami menunjukkan tas belanjanya. Kami belum memasukkan apa-apa. Baru saja mau dimasukkan. Rina melirik tas belanja itu. Memang masih kosong. Namun, ia tidak mundur. Tetap saja bisa menimbulkan kesalahpahaman. Pembayaran dilakukan di kasir sebelah sana. Kalau barang dimasukkan ke tas pribadi, kami akan kesulitan untuk memeriksanya. Nada bicaranya seolah-olah sedang menjelaskan peraturan, tetapi isinya penuh dengan kecurigaan. Sang istri bertanya dengan suara pelan, apakah kami melakukan kesalahan? Rina menjawab, bukan begitu. Ini hanya untuk pencegahan. Akhir-akhir ini sering terjadi pencurian. Ucapan itu membuat suasana semakin dingin. Salah seorang pelanggan di dekat situ menatap pasangan lansia itu dengan curiga. Budi hanya bisa membuang muka dengan perasaan tidak nyaman. Wajah sang suami mengeras. Istrinya menggigit bibir. Rina melanjutkan, dan sejujurnya, di sini adalah supermarket premium. Ada banyak pasar swalayan lain yang lebih murah di sekitar sini. Mungkin di sana akan lebih nyaman untuk Bapak dan Ibu. Perkataan itu adalah penghinaan yang terang-terangan. Artinya, orang seperti kalian tidak pantas datang ke sini. Pasangan lansia itu kehilangan kata-kata. Tangan sang suami gemetar, bukan karena marah, tetapi karena malu. Dipermalukan di depan umum hanya karena dianggap miskin. Sang istri memegang lengan suaminya. Ayo kita pergi, Pak. Suaranya bergetar. Sang suami meletakkan kembali labu siam itu ke tempatnya. Lalu, ia berbalik bersama istrinya. Keduanya berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tertunduk. Rina memperhatikan mereka dengan ekspresi puas. Budi tidak sanggup melihatnya dan memalingkan wajah. Pelanggan lain kembali melanjutkan belanja dengan canggung. Pasangan lansia itu bahkan tidak sampai ke kasir. Mereka tidak membeli apa-apa. Mereka hanya mendapatkan penghinaan dan diusir dari toko. Pintu kaca otomatis terbuka. Angin sore yang sejuk berhembus masuk. Setelah keluar dari toko, pasangan lansia itu berhenti sejenak. Sang suami menarik napas dalam-dalam. Udara dingin memenuhi paru-parunya, istrinya menatap tas belanja yang kosong. Tas yang tidak terisi apa-apa. Maafkan aku, bisik sang suami. Tidak jelas kepada siapa ia meminta maaf. Kepada istrinya, dirinya sendiri, atau toko tadi. Sang istri menggeleng. Bapak tidak salah. Mereka mulai berjalan perlahan. Menyeberangi area parkir menuju trotoar. Di sekeliling mereka berdiri apartemen-apartemen mewah. Fasad yang bersih, taman yang luas, mobil-mobil mahal. Lingkungan ini memang lingkungan orang kaya. Pasangan lansia itu berjalan menuju halte bus dan duduk di bangku. Untuk waktu yang lama, tak ada sepatah kata pun terucap. Orang-orang berlalu lalang, tetapi mereka hanya duduk terdiam. Sang suami menatap langit. Awan bergerak perlahan. Aku tidak bisa percaya pada tempat yang menilai orang dari pakaiannya. Akhirnya sang suami angkat bicara. Suaranya rendah dan berat. Lebih terdengar kekecewaan yang mendalam daripada kemarahan. Sang istri menggenggam tangannya. Benar, Pak. Kita tidak melakukan kesalahan. Sang suami mengeluarkan ponsel dari sakunya, model lama. Layarnya kecil dengan tombol yang besar, ponsel untuk lansia. Ia perlahan mencari sebuah nomor di daftar kontak. Jari-jarinya sedikit gemetar. Entah karena usia atau karena emosi. Ia menemukan nomor yang dicari dan menekan tombol panggil.
Setelah 2 kali nada sambung, panggilan itu diterima. "Selamat sore, Bapak Presiden Direktur." Suara di seberang telepon terdengar sopan dan tegang. Sang suami berkata dengan tenang, "Tolong kumpulkan semua jajaran direksi besok pagi." Hening sejenak di seberang telepon. "Mohon maaf, Bapak, apakah ada masalah?" Sang suami tidak menjelaskan. Besok pagi pukul 9 di ruang rapat utama kantor pusat. Semuanya harus hadir. Tanpa terkecuali, sekretarisnya menjawab, "Baik, Pak. Akan segera saya siapkan." Setelah menutup telepon, sang suami memasukkan kembali ponselnya ke saku. Istrinya bertanya dengan hati-hati, "Apakah Bapak benar-benar akan melakukannya?" Sang suami mengangguk. "Harus. Ini bukan hanya masalah kita. Jika sikap seperti ini dibiarkan, akan lebih banyak orang yang terluka." Sang istri mengangguk mengerti. Itu hal yang benar. Sang suami menggenggam erat tangan istrinya. "Terima kasih. Tanpamu, aku tidak akan sanggup menahannya." Istrinya tersenyum. "Kita menghadapinya bersama-sama." Sebuah bus datang. Pasangan lansia itu bangkit dan naik. Mereka membayar ongkos dan duduk di kursi belakang. Dari jendela, mereka bisa melihat Pasar Agung. Papan namanya yang besar berkilauan di bawah sinar matahari. Namun, di mata mereka, cahaya itu terasa dingin. Pada saat yang sama, di kantor Pasar Agung, Rina sedang merapikan dokumen dengan ekspresi puas. Ia yakin telah melakukan hal yang benar, menjaga citra toko dan mencegah potensi masalah. Budi mengetuk pintu kantornya. "Masuk." Budi masuk dan berkata dengan hati-hati, "Bu Manajer, bukankah tadi itu keterlaluan terhadap pelanggan tadi?" Rina mengangkat alisnya. "Apanya yang keterlaluan?" Budi menjelaskan. "Mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya sedang memilih barang, tapi sudah dicurigai mencuri, apalagi ucapan ibu yang menyuruh mereka ke pasar yang lebih murah." Rina memotong. "Budi, kamu masih kurang pengalaman, kamu tidak tahu betapa pentingnya pencegahan di industri ini." Budi mencoba membantah, tapi secara aturan pun, Rina mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Saya lebih tahu aturannya, dan saya tidak merasa penilaian saya salah. Sekarang, kembalilah bekerja." Budi tidak bisa berkata apa-apa lagi dan meninggalkan ruangan. Sambil berjalan di koridor, ia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyamannya. Apakah ini benar-benar tindakan yang benar? Tapi ia hanyalah seorang karyawan baru, dan wewenang manajer bersifat mutlak. Malam tiba dan pintu toko ditutup. Para karyawan membereskan semuanya dan pulang satu persatu. Rina tinggal paling akhir untuk memeriksa laporan penjualan. Penjualan hari ini biasa saja, tidak ada yang istimewa. Setidaknya, begitulah menurutnya. Rina mematikan lampu dan meninggalkan toko. Ia berjalan ke tempat parkir dan masuk ke mobilnya. Menyalakan mesin dan memutar radio. Musik mengalun. Ia bersenandung sambil menyetir pulang. Ia berpikir besok akan menjadi hari yang biasa saja. Tapi ia tidak tahu bahwa besok pagi segalanya akan berubah. Bahwa ia akan mengetahui siapa sebenarnya pasangan lansia yang telah diusirnya. Dan bahwa ia akan menanggung akibatnya. Keesokan paginya, suasana di kantor pusat Pasar Agung berbeda dari biasanya. Sejak pukul 8 pagi, para direktur sudah mulai berdatangan. 1 jam lebih awal dari biasanya, mereka semua menerima pesan mendesak. Pesan singkat yang dikirim larut malam. Besok pukul 9 pagi, rapat seluruh jajaran direksi di ruang rapat utama kantor pusat. Dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Direktur. Tanpa terkecuali, pesan yang singkat namun penuh bobot. Para direktur kebingungan. Sangat jarang Presiden Direktur memimpin rapat secara langsung. Direktur keuangan bertemu dengan direktur operasional di koridor. "Apakah Anda tahu ada masalah apa?" "Tidak tahu. Saya hanya menerima pesan mendadak." "Apa ada insiden?" "Sepertinya tidak ada laporan apa-apa." Keduanya berjalan menuju ruang rapat dengan wajah cemas. Direktur layanan pelanggan juga tiba. Wajahnya paling tegang. Jika ini masalah terkait pelanggan, ia yang akan paling bertanggung jawab. Kepala divisi audit juga masuk sambil membawa tas kerjanya. Wajahnya datar seperti biasa, tetapi sorot matanya tajam. Tepat pukul 9 pagi,
Sekitar 10 orang direktur telah berkumpul di ruang rapat. Semua duduk dengan tegang. Pintu ruang rapat ditutup. Dan tepat pada waktunya, pintu terbuka kembali. Presiden direktur dan sekretarisnya masuk. Presiden direktur itu adalah suami dari pasangan lansia kemarin, namun hari ini, ia tidak mengenakan kemeja batik lawas, melainkan setelan jas yang rapi, tidak mewah, tetapi berwibawa. Langkahnya pelan namun mantap, sorot matanya tajam dan jernih. Semua direktur serentak berdiri dan memberi salam. Selamat pagi, Bapak Presiden Direktur. Presiden Direktur mengangguk dan duduk di kursi utama. Sekretarisnya menyiapkan laptop. Para direktur kembali duduk. Ruang rapat diselimuti keheningan yang berat. Presiden Direktur membuka suara. Kemarin, seorang pelanggan di salah satu toko kita mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Kalimat pertama itu langsung membuat suasana membeku. Wajah Direktur Layanan Pelanggan memucat. Presiden Direktur melanjutkan, apakah ada yang menerima laporan mengenai insiden di cabang mana dan apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa menjawab. Presiden Direktur menoleh ke sekretarisnya. Sekretarisnya mengoperasikan laptop. Sebuah dokumen muncul di layar besar, laporan keluhan pelanggan, darurat. Tanggalnya kemarin, dan cabangnya adalah cabang Menteng. Direktur Layanan Pelanggan memeriksa dokumen itu, wajahnya semakin pucat. Bapak Presiden Direktur, ini, Presiden Direktur berkata dengan dingin, bacakan. Dengan suara keras, Direktur Layanan Pelanggan mulai membaca dengan suara gemetar. Kemarin sore sekitar pukul 2, di cabang Menteng, 2 orang pelanggan lansia dicurigai mencuri oleh manajer saat sedang berbelanja di area sayuran. Kecurigaan tersebut tidak berdasar, dan mereka menerima ucapan yang menghina di depan umum. Pelanggan tersebut keluar, tanpa membeli apapun. Ruang rapat menahan napas. Direktur Layanan Pelanggan melanjutkan membaca. Manajer Rina Melati mengatakan kepada pelanggan bahwa di sini adalah supermarket premium, mungkin pasar swalayan yang lebih murah akan lebih cocok. Ini jelas merupakan pernyataan diskriminatif berdasarkan kelas sosial. Presiden Direktur bertanya, siapa yang membuat laporan ini? Direktur Layanan Pelanggan menjawab, seorang karyawan di lapangan, karyawan baru bernama Budi. Presiden Direktur mengangguk, karyawan yang berani. Lanjutkan. Direktur Layanan Pelanggan membaca paragraf terakhir. Insiden ini telah melanggar secara serius prinsip perusahaan kita untuk menghormati pelanggan. Diperlukan tindakan segera. Laporan selesai dibacakan, ruang rapat masih hening. Presiden Direktur berkata, korban dari insiden ini adalah saya dan istri saya. Para direktur terkejut dan saling berpandangan. Presiden Direktur melanjutkan, kemarin saya mengunjungi toko kita sebagai pelanggan biasa, dan saya diperlakukan seperti pencuri lalu diusir. Direktur operasional berkata dengan hati-hati, Bapak Presiden Direktur, kami mohon maaf. Sepertinya karyawan tidak mengenali Bapak. Presiden Direktur menggeleng. Bukan itu masalahnya. Mengenali saya atau tidak ada pelanggan yang boleh diperlakukan seperti itu. Presiden Direktur mengedarkan pandangannya ke seluruh meja. Saudara-saudara, apa prinsip pertama perusahaan kita? Tidak ada yang menjawab. Presiden Direktur menjawabnya sendiri. Menghormati setiap pelanggan. Itulah prinsip yang kita bangun 30 tahun lalu saat memulai usaha ini. Presiden Direktur bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke jendela dan menatap keluar. Namun, apa yang saya saksikan kemarin adalah runtuhnya prinsip itu. Manajer menilai pelanggan dari pakaiannya, menganggapnya pencuri hanya karena terlihat tidak punya uang, dan menghinanya di depan umum. Presiden Direktur berbalik menghadap para direktur. Apakah ini perusahaan yang kita bangun? Apakah ini nilai-nilai yang kita junjung? Tidak ada yang bisa menjawab. Presiden Direktur kembali ke kursinya. Kepala Divisi Audit, apakah rekaman CCTV cabang Menteng sudah diamankan? Kepala Divisi Audit mengangguk. Sudah, Pak. Semalam sudah kami amankan. Tunjukkan. Sekretarisnya mengoperasikan laptop. Layar menampilkan rekaman CCTV. Area sayuran. Terlihat pasangan lansia sedang memilih labu siam. Lalu adegan Rina yang menghampiri. Adegan percakapan. Adegan pasangan lansia itu menunduk dan pergi. Rekaman itu juga menyertakan suara. Terdengar suara Rina.
Sepertinya Bapak mau memasukkan barang ke dalam tas. Di sini bukan tempat untuk orang-orang seperti Anda. Para direktur menyaksikan rekaman itu dengan wajah mengeras. Rekaman selesai, ruang rapat diselimuti keheningan yang berat. Presiden direktur bertanya, "Saudara-saudara, apa yang kalian rasakan setelah melihat rekaman ini?" Direktur keuangan berkata hati-hati, "Ini jelas penghinaan terhadap pelanggan." Direktur operasional menambahkan, "Ini juga fatal bagi citra merek kita." Direktur layanan pelanggan berkata, "Kami akan segera mengambil tindakan." Presiden direktur mengangkat tangan untuk menyuruh diam. "Tindakan nanti dulu. Pertama-tama, kita harus mengidentifikasi penyebabnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini masalah pribadi manajer Rina Melati, atau masalah sistem?" Kepala divisi audit menjawab, "Keduanya, Pak. Ada prasangka pribadi dari manajer, tetapi juga tidak ada sistem yang bisa mengendalikan prasangka tersebut." Presiden direktur mengangguk. "Benar. Karena itu, kita harus memperbaiki keduanya." Rapat berlanjut. Presiden direktur melemparkan pertanyaan ke setiap departemen. Direktur layanan pelanggan, "Bagaimana pelatihan layanan pelanggan kita saat ini?" Direktur layanan pelanggan menjawab, "Untuk karyawan baru selama seminggu, dan pelatihan penyegaran setahun sekali." Presiden direktur bertanya, "Apa isi pelatihannya?" "Fokus pada 3 hal. Ramah, cepat, dan akurat." Presiden direktur menggeleng. "Apakah tidak ada pelatihan mengenai prasangka dan diskriminasi?" Direktur layanan pelanggan tampak bingung dan menjawab, "Itu tidak dibahas secara khusus." Presiden direktur berkata, "Itulah masalahnya. Kita hanya mengajarkan keramahan, tetapi tidak mengajarkan rasa hormat. Kita hanya menekankan kecepatan, tetapi tidak menekankan keadilan." Presiden direktur melemparkan pertanyaan berikutnya. "Direktur operasional, apa kriteria penilaian untuk manajer cabang?" Direktur operasional menjawab, "Penjualan, manajemen inventaris, dan manajemen staf. Kepuasan pelanggan termasuk dalam indikator, tetapi bobotnya rendah." Presiden direktur menghela napas. Jadi, manajer hanya memikirkan penjualan dan tidak peduli pada pelanggan. Presiden direktur menatap kepala divisi audit. "Kepala divisi audit, bagaimana proses penanganan keluhan pelanggan?" Kepala divisi audit menjelaskan, "Setelah keluhan diterima, akan ditangani terlebih dahulu oleh cabang yang bersangkutan. Jika tidak selesai, baru dilaporkan ke kantor pusat." Presiden direktur bertanya, "Jika cabang melaporkan sudah selesai, maka kasusnya ditutup begitu saja?" Presiden direktur menunjuk, "Kalau begitu, jika cabang menutup-nutupi masalah, kantor pusat tidak akan tahu." Kepala divisi audit menunduk. "Benar, Pak." Presiden direktur memukul meja. Suaranya menggema di ruang rapat, "Apakah ini yang disebut sistem? Apakah ini perusahaan yang kita bangun?" Para direktur tidak berani mengangkat kepala. Presiden direktur berkata dengan tenang, "Saudara-saudara, saya memanggil kalian hari ini bukan untuk menyalahkan. Saya memanggil kalian untuk mencari solusi bersama." Para direktur mengangkat kepala. Presiden direktur melanjutkan, "Masalah ini bukan hanya masalah manajer Rina Melati. Ini adalah masalah budaya organisasi kita secara keseluruhan. Budaya yang hanya menekankan penjualan dan mengabaikan rasa hormat. Budaya yang hanya mengejar efisiensi dan melupakan keadilan. Akibatnya adalah apa yang saya alami kemarin." Direktur keuangan bertanya, "Bapak Presiden Direktur, apa yang harus kami lakukan?" Presiden direktur menjawab, "Kita harus mengubah 3 hal. Pertama, pelatihan. Berikan pelatihan kepada semua karyawan mengenai rasa hormat dan keadilan. Ajarkan betapa berbahayanya prasangka dan betapa diskriminasi dapat melukai pelanggan." Presiden direktur menyebutkan yang kedua. Kedua, evaluasi. Naikkan secara signifikan bobot kepuasan pelanggan dalam evaluasi manajer cabang. Penjualan memang penting, tetapi menghormati pelanggan lebih penting. Para direktur mencatat. Presiden direktur menyebutkan yang ketiga. Ketiga, sistem. Buat agar keluhan pelanggan tidak bisa ditutup-tutupi oleh cabang. Semua keluhan harus dilaporkan secara otomatis ke kantor pusat dan ditinjau secara independen oleh divisi audit. Dan untuk kasus yang serius, libatkan ahli dari luar. Direktur layanan pelanggan bertanya,
Bagaimana dengan manajer Rina Melati? Presiden Direktur menjawab dengan tegas, segera nonaktifkan dari jabatannya. Bentuk komite disiplin untuk melakukan investigasi. Dan umumkan hasilnya secara transparan. Direktur operasional berkata hati-hati, Bapak Presiden Direktur, jika kasus ini sampai diketahui publik, bisa berdampak pada penjualan. Presiden Direktur menjawab dengan dingin, jadi maksud Anda kita sembunyikan saja, atau kita tutup-tutupi saja? Direktur operasional menunduk. Presiden Direktur berkata, menyembunyikannya akan menjadi masalah yang lebih besar. Mengakui secara transparan, meminta maaf dengan tulus, dan melakukan perubahan nyata. Itulah satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan. Presiden Direktur bangkit dari kursinya. Rapat hari ini sampai di sini, masing-masing departemen siapkan rencana aksi dan laporkan dalam 2 hari. Dan ingat, ini bukan pilihan. Ini masalah kelangsungan hidup. Para direktur berdiri dan memberi hormat. Baik, Bapak Presiden Direktur. Presiden Direktur meninggalkan ruang rapat, sekretarisnya mengikuti. Para direktur tetap di ruang rapat dan saling berpandangan. Keheningan yang berat menyelimuti. Direktur layanan pelanggan yang pertama angkat bicara. Kita harus segera bergerak. Saya akan periksa situasi di cabang Menteng terlebih dahulu. Kepala Divisi Audit berkata, saya juga akan turun ke lapangan untuk investigasi. Direktur Keuangan menambahkan, saya akan meninjau anggaran. Pelatihan dan pembangunan sistem akan membutuhkan biaya. Para direktur meninggalkan ruang rapat satu persatu. Koridor dipenuhi ketegangan. Karyawan lain menyadari ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Bisik-bisik mulai terdengar. Bapak Presiden Direktur datang langsung. Ada masalah apa ya? Katanya ada masalah besar di cabang Menteng. Pada saat yang sama, telepon dari kantor pusat masuk ke cabang Menteng, wakil manajer yang mengangkatnya. Ya, cabang Menteng, kami dari divisi audit. Apakah manajer Rina Melati ada? Ya, ada. Tolong sambungkan. Dan tolong cadangkan rekaman CCTV area sayuran kemarin sore pukul 2. Wajah wakil manajer mengeras. Ada masalah apa ya? Anda akan segera tahu. Tolong sambungkan ke manajer Anda. Wakil manajer pergi ke ruangan Rina dan memanggilnya. Bu manajer, ada telepon dari kantor pusat. Rina menerima telepon itu dengan santai. Ya, Rina di sini. Saya kepala divisi audit. Bapak Susilo. Ada laporan mengenai penanganan pelanggan kemarin sore. Mohon penjelasannya. Ekspresi Rina berubah. Laporan apa ya? Laporan mengenai Anda yang melontarkan tuduhan mencuri kepada pelanggan lansia di area sayuran. Rina panik. Itu salah paham. Saya hanya melakukan pencegahan. Kepala divisi audit memotong, salah paham atau tidak, kami perlu melakukan investigasi. Sore ini, silakan datang ke kantor pusat. Sampai saat itu, Anda dinonaktifkan dari tugas dan harap menunggu. Telepon ditutup. Rina berdiri terpaku. Wakil manajer bertanya, Bu manajer, ada apa? Rina tidak bisa menjawab. Ia teringat pada pasangan lansia kemarin. Jangan-jangan mereka melaporkan sesuatu? Rina merasa cemas. Namun ia belum menyadari keseriusan masalahnya. Ia berpikir masih bisa membela diri. Dengan alasan pencegahan, demi citra toko, ia akan menjelaskan dan mereka akan mengerti. Tapi ia tidak tahu bahwa pasangan lansia yang diusirnya adalah presiden direktur dan istrinya. Dan semua bukti sudah diamankan. Tidak ada lagi ruang untuk membela diri. Pukul 2 siang, manajer Rina Melati tiba di lobi gedung kantor pusat. Gedung pencakar langit. Lobi yang dilapisi kaca dan marmer terasa dingin dan mengintimidasi. Ia naik lift ke lantai 15. Lantai di mana divisi audit berada. Selama berjalan di koridor, pikirannya kalut. Campuran antara khawatir dan cemas. Namun, ia masih percaya bisa membela diri. Aku bertindak sesuai prosedur. Hanya untuk menjaga citra toko. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia tiba di depan pintu divisi audit. Setelah mengetuk, terdengar suara dari dalam. Silakan masuk. Ia membuka pintu dan masuk ke sebuah ruang rapat. Ada meja panjang, di satu sisi duduk, kepala divisi audit dan seorang perwakilan dari tim HRD. Di sisi lain, ada sebuah kursi kosong. Silakan duduk,
kata kepala divisi audit dengan dingin. Rina duduk, ia meletakkan tangannya di atas pangkuan, mencoba menyembunyikan tangannya yang gemetar, tetapi sia-sia. Kepala divisi audit membuka beberapa lembar dokumen. Manajer Rina Melati, tolong jelaskan kejadian kemarin sore di cabang Menteng. Rina mencoba menenangkan suaranya dan berkata, baik, ada 2 orang pelanggan lansia yang datang ke toko, penampilan mereka mencurigakan. Belakangan ini sering terjadi pencurian, jadi saya memberikan peringatan sebagai tindakan pencegahan. Kepala divisi audit bertanya, apa standar Anda untuk mencurigakan? Rina menjawab, mereka mengenakan pakaian usang dan hanya membawa tas kecil. Dan mereka memegang-megang produk terlalu lama. Kepala divisi audit bertanya lagi, apakah itu dasar untuk mencurigai seseorang akan mencuri? Rina bingung. Itu, berdasarkan pengalaman, perilaku seperti itu, kepala divisi audit memotong, berdasarkan pengalaman atau prasangka, Rina tidak bisa menjawab. Perwakilan tim HRD membuka laptopnya. Apakah Anda sudah melihat rekaman CCTV? Rina mengangguk. Ya, kalau begitu, mari kita lihat sekali lagi. Layar laptop terhubung ke layar di ruang rapat. Rekaman diputar. Area sayuran, pasangan lansia sedang memilih labu siam. Pelan dan hati-hati, lalu Rina menghampiri. Percakapan dimulai, suaranya terdengar jelas. Sepertinya Bapak mau memasukkan barang ke dalam tas. Itu adalah suara Rina. Terlihat wajah bingung pasangan lansia itu. Kami belum memasukkan apa-apa. Suara sang suami terdengar tenang namun bingung. Lalu terdengar kalimat Rina berikutnya. Di sini bukan tempat untuk orang-orang seperti Anda. Mungkin pasar swalayan biasa lebih cocok untuk Anda. Saat mendengar kalimat itu, terlihat ekspresi wajah pasangan lansia itu mengeras. Rekaman selesai. Ruang rapat hening. Kepala divisi audit bertanya, apakah Anda mengucapkan kalimat ini? Rina mencoba membela diri. Itu. Saya hanya memberikan informasi dengan ramah. Bahwa ada tempat yang lebih murah. Kepala divisi audit memukul meja. Itu bukan ramah, itu penghinaan. Rina tersentak. Kepala divisi audit melanjutkan, Anda membeda-bedakan pelanggan berdasarkan kelas sosial dan mengusir mereka hanya karena terlihat miskin. Apakah ini nilai perusahaan kita? Rina menunduk. Tidak ada lagi yang bisa dibela. Perwakilan tim HRD berkata, yang lebih serius adalah, ini bukan pertama kalinya. Ia membuka sebuah dokumen. Ini adalah catatan keluhan cabang Menteng selama 6 bulan terakhir. Daftarnya panjang. Pelanggan A, berpakaian santai, diawasi secara berlebihan oleh staf. Pelanggan B, diminta untuk memeriksa isi tas belanja. Pelanggan C, diragukan kemampuannya untuk membayar saat membeli barang mahal. Semuanya memiliki pola yang sama, menilai dari penampilan, mencurigai, dan mendiskriminasi. Kepala divisi audit bertanya, bagaimana Anda menangani keluhan-keluhan ini? Rina menjawab dengan suara lirih, sebagian besar diselesaikan di tempat. Diselesaikan atau ditutup-tutupi? Rina tidak bisa menjawab. Saat itu, pintu ruang rapat diketuk. Kepala divisi audit menjawab, masuk. Pintu terbuka dan sekretaris masuk. Bapak Kepala, Bapak Presiden Direktur sudah datang. Kepala divisi audit berdiri. Silakan masuk. Rina tegang. Bapak Presiden Direktur datang langsung? Ia pernah melihat Presiden Direktur beberapa kali. Di acara-acara resmi seperti rapat umum atau upacara penghargaan. Tapi ia belum pernah berbicara langsung dari dekat. Pintu terbuka lagi, Presiden Direktur masuk. Saat itu juga, wajah Rina pucat pasi. Presiden Direktur itu adalah pria lansia yang kemarin diusirnya. Orang yang mengenakan kemeja batik lawas. Orang yang diperlakukannya seperti pencuri. Rina langsung berdiri. Kakinya gemetar. Bapak Presiden Direktur. Suaranya bergetar. Presiden Direktur menatapnya dengan tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada celaan. Hanya ada kekecewaan yang mendalam di sorot matanya. Presiden Direktur duduk. Silakan duduk, manajer Rina. Rina perlahan duduk kembali. Tangannya gemetar hebat sehingga ia harus menggenggam erat lututnya. Presiden Direktur berkata, kemarin saya mengunjungi toko Anda. Sebagai pelanggan biasa, Rina tidak berani mengangkat kepala. Presiden Direktur melanjutkan,
dan saya diperlakukan seperti pencuri. Bersama istri saya. Di depan umum, di depan pelanggan lain, suara presiden direktur tenang namun penuh bobot. Manajer Rina, saya ingin bertanya, mengapa Anda mencurigai saya? Rina menjawab dengan suara gemetar, karena penampilan. Pakaian. Presiden direktur bertanya, pakaian yang mencurigakan itu seperti apa? Apakah orang yang memakai pakaian usang itu pencuri? Rina tidak bisa menjawab. Presiden direktur berkata, saya mendirikan perusahaan ini 30 tahun yang lalu. Dimulai dari sebuah toko kelontong kecil. Saat itu, saya juga memakai pakaian usang. Karena saya tidak punya uang. Tapi saya tidak pernah menilai pelanggan dari pakaiannya. Presiden direktur berhenti sejenak, lalu melanjutkan, karena setiap orang berhak untuk dihormati. Kaya atau miskin, muda atau tua, berpakaian mewah atau sederhana. Itulah martabat manusia. Air mata mulai mengalir di pipi Rina. Tapi presiden direktur tidak menunjukkan simpati. Anda telah menginjak-injak martabat itu. Martabat saya dan istri saya. Dan selama ini, Anda pasti telah menginjak-injak martabat banyak pelanggan lain. Kepala Divisi Audit berkata, Bapak Presiden Direktur, kami akan membentuk komite disiplin. Presiden Direktur mengangguk. Lakukan. Tapi saya bukan ingin menghukum satu orang. Presiden Direktur menatap Rina. Manajer Rina, Anda juga korban dari sistem. Kami yang hanya menekankan penjualan dan tidak mengajarkan rasa hormat. Kami yang hanya mengejar efisiensi dan mengabaikan keadilan. Hasilnya adalah manajer seperti Anda. Presiden direktur bangkit dari kursinya, tapi itu tidak bisa menjadi alasan. Anda punya pilihan untuk mencurigai atau menghormati pelanggan, dan Anda telah membuat pilihan yang salah. Presiden direktur meninggalkan ruang rapat, Rina terduduk lemas di kursinya. Semuanya telah berakhir, karirnya, kehormatannya, semuanya. Ia baru menyadari betapa besar kesalahan yang telah dilakukannya. 2 hari kemudian, rapat seluruh jajaran direksi Pasar Agung kembali diadakan. Kali ini, para manajer cabang juga hadir. Ruang rapat utama penuh sesak. Lebih dari 40 orang berkumpul, suasananya tegang dan berat. Presiden direktur naik ke podium, berdiri di depan mikrofon. Saudara-saudara, pertemuan hari ini sangat penting. Ini adalah pertemuan yang menentukan masa depan perusahaan kita. Ruang rapat menjadi hening. Presiden direktur melanjutkan, selama 2 hari terakhir, divisi audit telah melakukan investigasi, bukan hanya kasus di cabang Menteng, tetapi juga memeriksa kondisi layanan pelanggan di seluruh cabang. Saya akan meminta laporan hasilnya. Kepala divisi audit berdiri dan menyalakan layar. Data muncul. Dalam 1 tahun terakhir, total keluhan pelanggan yang masuk adalah 235 kasus. Dari jumlah tersebut, 63 kasus terkait dengan diskriminasi. Angka itu ditampilkan besar di layar. Jenis diskriminasi adalah sebagai berikut. Kecurigaan berdasarkan penampilan 42 kasus, diskriminasi usia 15 kasus, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas 6 kasus. Setiap item ditampilkan dalam bentuk grafik. Dari jumlah tersebut, yang ditangani dengan baik hanya 10 kasus. Sisanya ditutup-tutupi atau diabaikan di lapangan. Ruang rapat bergemuruh. Para manajer cabang saling berpandangan. Kepala divisi audit melanjutkan, yang lebih serius adalah, diskriminasi semacam ini telah menjadi budaya organisasi. Di beberapa cabang, pengawasan terhadap pelanggan yang mencurigakan menjadi instruksi tidak resmi. Seorang manajer mengangkat tangan. Bapak Kepala, itu kan untuk pencegahan pencurian. Kepala divisi audit memotong, itu bukan pencegahan. Itu prasangka. Jumlah pencuri yang berhasil ditangkap dalam setahun kurang dari 10 kasus. Tetapi jumlah pelanggan tidak bersalah yang dicurigai lebih dari 60 kasus. Kepala divisi audit beralih ke slide berikutnya. Hasil wawancara dengan karyawan. Dilakukan secara anonim. Di layar muncul tanggapan dari karyawan. Manajer memerintahkan untuk mengawasi pelanggan yang terlihat miskin. Ada tekanan untuk memeriksa kemampuan bayar saat membeli barang mahal. Saya pernah mengajukan keberatan terhadap perlakuan diskriminatif, tetapi malah mendapat sanksi. Ruang rapat semakin hening. Kepala divisi audit menunjukkan slide terakhir.
Kesimpulan, masalah ini bukan penyimpangan individu, tetapi kegagalan sistem. Kita telah memprioritaskan penjualan dan mengesampingkan penghormatan terhadap pelanggan. Hasilnya adalah kenyataan hari ini. Presiden Direktur kembali ke depan mikrofon. Saudara-saudara, sudah dengar? Inilah wajah kita yang sebenarnya. Presiden Direktur mengedarkan pandangannya ke seluruh ruang rapat. Saya malu perusahaan yang saya bangun telah berubah menjadi seperti ini. Presiden Direktur meninggikan suaranya. Tapi kita tidak akan berhenti di sini. Kita akan berubah. Kita akan mengubahnya dari akarnya. Presiden Direktur membuka dokumen yang telah disiapkannya. Ini adalah prinsip-prinsip yang akan kita terapkan mulai hari ini. Pertama, pelatihan ulang semua karyawan. Pelatihan yang berpusat pada rasa hormat dan keadilan harus diselesaikan dalam bulan ini. Kedua, perubahan kriteria evaluasi manajer cabang. Bobot penjualan diturunkan 30% dan kepuasan pelanggan dinaikkan menjadi 50%. Para manajer tampak terkejut, tapi Presiden Direktur terus berbicara. Ketiga, perombakan sistem penanganan keluhan. Semua keluhan dilaporkan langsung ke kantor pusat, ditinjau secara independen oleh divisi audit. Kasus yang serius melibatkan ahli dari luar. Keempat, perlindungan pelapor internal. Membuat hotline di mana karyawan yang menyaksikan instruksi atau diskriminasi yang tidak adil dapat melapor secara anonim. Pelapor tidak akan menerima sanksi apapun. Presiden Direktur menyebutkan yang terakhir. Kelima, penyusunan kembali piagam hak-hak pelanggan. Pajang di pintu masuk setiap toko. Isinya adalah bahwa setiap pelanggan berhak mendapatkan penghormatan yang sama tanpa memandang penampilan, usia, atau kondisi disabilitas. Presiden Direktur menutup dokumen itu, 5 hal ini bukan pilihan. Ini adalah kewajiban, cabang yang tidak mematuhinya akan ditutup. Manajer yang tidak mematuhinya akan diganti. Ruang rapat dipenuhi ketegangan, seorang manajer dengan hati-hati mengangkat tangan. Bapak Presiden Direktur, secara realistis ada banyak kesulitan. Ada tekanan penjualan juga. Presiden Direktur menatapnya. Kepercayaan lebih penting daripada penjualan. Jika kita kehilangan kepercayaan, kita juga akan kehilangan penjualan. Presiden Direktur menceritakan pengalamannya. Ketika saya memulai bisnis ini 30 tahun yang lalu, saya tidak punya modal, tidak punya pengalaman. Tapi saya punya satu hal, prinsip untuk menghormati pelanggan. Prinsip itulah yang membuat perusahaan ini menjadi seperti sekarang. Presiden Direktur merendahkan suaranya. Tapi kita telah kehilangan prinsip itu. Seiring kita menjadi besar, menjadi sukses, kita menjadi sombong. Kita melihat pelanggan sebagai angka, menilainya dari penjualan, apa hasilnya? Kita kehilangan kepercayaan pelanggan. Presiden Direktur kembali meninggikan suaranya. Tapi belum terlambat. Kita bisa memulai kembali. Kita bisa kembali ke prinsip. Saudara-saudara, maukah kalian bersama saya? Ruang rapat hening. Lalu seorang manajer berdiri dan bertepuk tangan. Manajer lain satu persatu ikut berdiri dan bertepuk tangan. Suara tepuk tangan memenuhi ruang rapat. Presiden Direktur menunduk memberi hormat. Setelah rapat selesai, para manajer satu persatu menghampiri Presiden Direktur. Bapak Presiden Direktur, kami akan melakukan yang terbaik. Kami akan mengubahnya mulai dari cabang kami akan melaksanakan pelatihan karyawan dengan sungguh-sungguh. Presiden Direktur menjabat tangan mereka satu persatu. Terakhir, seorang manajer muda menghampiri. Bapak Presiden Direktur, sejujurnya saya khawatir. Bagaimana jika penjualan turun? Presiden Direktur menepuk pundaknya. Jangka pendek mungkin turun, tapi jangka panjang akan naik. Karena kepercayaan adalah pemasaran terbaik. Sebulan berlalu, Pasar Agung mulai berubah dengan cepat. Yang pertama dimulai adalah pelatihan. Program pelatihan ulang untuk semua karyawan dilaksanakan. Mereka mengundang instruktur ahli dari luar dan mengadakan pelatihan intensif selama 2 hari. Isi pelatihannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi keterampilan keramahan, tetapi fokus pada hak asasi manusia dan rasa hormat. Di sesi pertama, instruktur mengajukan pertanyaan, "Saudara-saudara, bagaimana Anda menilai pelanggan?" Seorang karyawan menjawab, "Daya belinya." Instruktur menggelengkan kepala. "Salah.
Pelanggan bukan objek untuk dinilai. Mereka adalah subjek untuk dihormati. Instruktur memberikan contoh kasus. Seorang lansia datang ke toko dengan pakaian sederhana. Bagaimana Anda akan melayaninya? Seorang karyawan menjawab dengan jujur, saya akan mengawasinya dengan hati-hati. Instruktur bertanya, kenapa? Karyawan itu menjawab, untuk berjaga-jaga. Instruktur bertanya balik. Berjaga-jaga artinya mencurigai? Karyawan itu tidak bisa menjawab. Instruktur berkata, itulah yang disebut prasangka. Instruktur menunjukkan statistik. Pencurian yang sebenarnya dilakukan oleh orang berpakaian sederhana kurang dari 10%. Justru lebih banyak dilakukan oleh orang berpakaian rapi. Tapi mengapa kita lebih mencurigai orang yang terlihat miskin? Karena prasangka. Pelatihan berlanjut. Ada juga permainan peran. Seorang karyawan berperan sebagai pelanggan, dan yang lain sebagai pramuniaga. Skenarionya dibuat berdasarkan kasus keluhan nyata. Permisi, Pak, boleh saya lihat isi tasnya? Kata karyawan yang berperan sebagai pramuniaga. Karyawan yang berperan sebagai pelanggan bertanya dengan bingung, kenapa? Hanya untuk pemeriksaan. Saat itu, instruktur menghentikan permainan. Di mana letak masalahnya di sini? Tanya instruktur. Seorang karyawan menjawab, mencurigai tanpa dasar. Benar. Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Karyawan lain berkata, pertama-tama, tanyakan apakah ada yang bisa dibantu. Instruktur mengangguk. Tepat sekali. Bukan kecurigaan, tetapi bantuan. Bukan pengawasan, tetapi pelayanan. Inilah perbedaannya. Pelatihan berlangsung selama 2 hari penuh. Awalnya, para karyawan merasa tidak nyaman. Tetapi lambat laun mereka mulai mengerti. Bersamaan dengan pelatihan, sistem juga diubah. Di setiap pintu masuk toko, dipajang piagam hak-hak pelanggan. Ditulis dengan huruf besar dan jelas. Setiap pelanggan berhak mendapatkan penghormatan yang sama tanpa memandang penampilan, usia, atau kondisi disabilitas. Di bawahnya, tercantum rinciannya. Pelanggan berhak untuk tidak dicurigai secara tidak wajar. Pelanggan berhak mendapatkan pelayanan yang sopan. Pelanggan berhak mendapatkan layanan tanpa diskriminasi. Di baris terakhir, tercantum nomor kontak. Jika hak Anda dilanggar, silakan hubungi pusat layanan pelanggan kami. Laporan anonim diterima. Nomor telepon 1588 *XXX. Papan pengumuman ini dipasang di semua cabang. Sistem internal juga direformasi. Hotline karyawan dibuat. Jika menyaksikan instruksi atau diskriminasi yang tidak adil, mereka bisa melapor kapan saja secara anonim. Laporan tersebut langsung diteruskan ke divisi audit, dan manajer cabang tidak bisa mengetahui isinya. Kriteria evaluasi manajer juga diubah. Bobot penjualan dikurangi secara signifikan, dan kepuasan pelanggan menjadi indikator utama. Kepuasan diukur melalui survei yang dikirim secara otomatis setelah pembayaran. Jika keluhan ketidaksopanan menumpuk, manajer akan menerima peringatan, dan jika berulang, akan diganti. Perubahan dengan cepat terlihat. Cabang Menteng memiliki manajer baru, seorang perempuan muda, tetapi berpengalaman. Di hari pertamanya bekerja, ia mengumpulkan semua karyawan dan berkata, saya lebih mengutamakan pelanggan daripada penjualan. Pelanggan bahagia, penjualan pun akan meningkat. Saya harap kalian semua bekerja dengan prinsip yang sama. Para karyawan menyambutnya dengan tepuk tangan. Budi menghela napas lega, akhirnya bertemu atasan yang benar. Manajer baru itu memang berbeda, ia tidak mencurigai pelanggan. Sebaliknya, ia yang lebih dulu menawarkan bantuan. Ada yang bisa saya bantu? Apakah ada barang yang sedang dicari? Para karyawan lain melihatnya dan meniru. Sebulan kemudian, perubahan itu juga terlihat dalam angka. Hasil survei kepuasan pelanggan diumumkan. Rata-rata keseluruhan naik 15%. Khususnya cabang Menteng, naik 30%. Keluhan juga berkurang separuhnya. Bagaimana dengan penjualan? Jangka pendek memang sedikit turun. Tetapi mulai pulih di bulan kedua. Di bulan ketiga, justru meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil dari promosi dari mulut ke mulut. Suasana di Pasar Agung sekarang bagus, loh. Karyawannya jadi ramah-ramah. Tidak ada diskriminasi,
jadi belanja lebih nyaman. Ulasan positif di situs ulasan semakin banyak. Kunjungan ulang juga meningkat. Kata-kata Presiden Direktur terbukti benar. Kepercayaan adalah pemasaran terbaik. 3 bulan kemudian, pasangan Presiden Direktur kembali mengunjungi Pasar Agung Cabang Menteng. Kali ini pun mereka tidak berpakaian mewah. Hanya kemeja biasa dan tas belanja kecil. Tapi kali ini bukan untuk menguji, melainkan untuk benar-benar berbelanja. Mereka tiba di toko sekitar pukul 2 siang. Pintu kaca otomatis terbuka. Suasana di dalam telah berubah. Di pintu masuk terlihat papan pengumuman besar, piagam hak-hak pelanggan. Presiden Direktur membacanya dan mengangguk puas. Bagian dalam toko bersih dan terang. Para karyawan sibuk bergerak, tetapi tidak terkesan memaksa. Para pelanggan juga berbelanja dengan nyaman. Pasangan Presiden Direktur perlahan masuk ke dalam toko. Menuju ke area sayuran. Tempat yang sama 3 bulan lalu. Tempat di mana mereka dihina. Tapi sekarang berbeda. Seorang karyawan menghampiri, karyawan perempuan muda. Sambil tersenyum ia bertanya. "Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya hangat dan tulus. Presiden Direktur menjawab, "Tidak apa-apa. Kami mau lihat-lihat dulu." Karyawan itu mengangguk. "Baik, kalau ada yang perlu, panggil saja saya." Karyawan itu pergi. Tidak mengawasi. Ia menjaga jarak yang sopan dan mengerjakan hal lain. Pasangan Presiden Direktur dengan nyaman memilih labu siam. Seperti 3 bulan lalu, pelan dan teliti. Tapi kali ini, tidak ada yang mencurigai. Mereka memilih labu dan memasukkannya ke dalam tas belanja. Lalu pindah ke area lain. Area buah, area daging, area ikan. Perlahan mereka berkeliling dan membeli apa yang dibutuhkan. Para karyawan hanya mendekat saat dibutuhkan bantuan. Selesai berbelanja, mereka menuju kasir. Ada beberapa orang yang mengantre. Pasangan Presiden Direktur dengan santai berdiri di belakang. Pelanggan di depan mereka selesai membayar satu persatu. Tidak ada yang menyerobot. Semua berjalan sesuai urutan. Tibalah giliran pasangan Presiden Direktur. Kasir tersenyum dan menyapa. "Selamat datang." Ia mulai memindai barang-barang. Bip bip. Suara pemindai barcode terdengar riang. Kasir bekerja dengan akurat dan cepat. Totalnya Rp150.000. Presiden Direktur memberikan kartu kreditnya. Pembayaran selesai, kasir memasukkan barang-barang ke dalam kantong beserta struknya. "Terima kasih. Silakan datang kembali." Salam yang tulus. Pasangan Presiden Direktur meninggalkan toko. Di luar cuaca hangat. Musim semi akan tiba. Istrinya berkata, "Sudah banyak berubah ya?" Presiden Direktur mengangguk. "Ya. Benar-benar berubah." Sambil berjalan ke tempat parkir, Presiden Direktur berpikir, sekarang sudah di jalan yang benar. Penghinaan 3 bulan lalu memang menyakitkan, tetapi itu menjadi pemicu perubahan. Luka satu orang telah menciptakan sistem yang melindungi martabat banyak orang. Saat masuk ke mobil, istrinya bertanya, "Apakah Bapak puas?" Presiden Direktur tersenyum. "Puas. Tapi tidak boleh lengah. Budaya bisa runtuh dengan mudah." Istrinya menggenggam tangan suaminya. "Terus awasi ya, Pak." Presiden Direktur mengangguk. "Tentu saja. Perusahaan ini adalah hidupku." Mobil perlahan keluar dari tempat parkir. Dari kaca spion terlihat papan nama Pasar Agung. Berkilauan di bawah sinar matahari senja. 6 bulan kemudian, Pasar Agung dinobatkan sebagai perusahaan peduli pelanggan tahun ini. Mendapat peringkat tertinggi dalam evaluasi perusahaan sosial. Di acara penghargaan, Presiden Direktur memberikan pidato. "Penghargaan ini bukan milik saya. Ini milik karyawan-karyawan kami, dan yang terpenting, milik pelanggan yang berani menyuarakan pendapatnya." Presiden Direktur berhenti sejenak, lalu melanjutkan, 3 bulan lalu, saya dihina di sebuah toko. Saat itu saya punya pilihan. Diam dan melupakannya, atau mengubahnya. Saya memilih untuk mengubahnya. Karena ini bukan hanya masalah saya. Presiden Direktur mengedarkan pandangannya ke para hadirin. "Saudara-saudara, perusahaan bukan hanya tempat untuk mencari keuntungan. Perusahaan harus menjadi tempat yang menghormati manusia. Uang adalah angka,
Tetapi hati yang mempercayakannya adalah kehidupan. Hanya perusahaan yang menghormati kehidupan itu yang akan bertahan lama. Tepuk tangan membahana, Presiden Direktur membungkuk dalam-dalam. Setelah acara penghargaan selesai, para karyawan menghampiri Presiden Direktur. Manajer baru cabang Menteng juga datang. Bapak Presiden Direktur, terima kasih. Berkat Bapak, perusahaan ini menjadi tempat kerja yang baik. Presiden Direktur berkata, bukan saya yang melakukannya, kalian yang mengubahnya. Budi juga menghampiri. Bapak Presiden Direktur, ternyata keberanian saya untuk melapor waktu itu adalah keputusan yang tepat. Presiden Direktur menepuk pundaknya. Kamu melakukan hal yang sangat benar. Karyawan sepertimu adalah masa depan perusahaan. Malamnya, Presiden Direktur makan malam bersama istrinya di sebuah restoran yang tenang. Hari ini Bapak terlihat senang sekali, kata istrinya. Presiden Direktur tersenyum. Tentu saja, karena kita telah melakukan hal yang benar. Istrinya bertanya, apakah Bapak tidak menyesal? Kalau hari itu diam saja, tidak akan sesulit ini. Presiden Direktur menggeleng. Sama sekali tidak. Diam itu mudah, tetapi mengubah adalah yang benar. Presiden Direktur menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip. 30 tahun yang lalu, saya adalah seorang pemuda miskin, mengenakan pakaian usang dan mengelola sebuah toko kecil. Jika saat itu ada yang meremehkan saya, pasti akan sangat sulit untuk bertahan. Presiden Direktur menatap istrinya. Karena itu saya bertekad. Di perusahaan yang saya bangun, tidak akan ada seorang pun yang diperlakukan seperti itu. Saya akan menciptakan tempat di mana semua orang dihormati, kaya atau miskin, muda atau tua. Istrinya menggenggam tangan suaminya. Bapak berhasil melakukannya. Presiden Direktur tersenyum. Kita berhasil melakukannya bersama. Keduanya melanjutkan makan malam yang hangat. Beberapa hari kemudian, Presiden Direktur kembali mengunjungi Pasar Agung. Kali ini ia berkeliling ke beberapa cabang. Bukan hanya cabang Menteng, tetapi juga cabang di Kelapa Gading, Pondok Indah, dan Puri Indah. Semuanya telah berubah. Para karyawan menghormati pelanggan, dan para pelanggan berbelanja dengan nyaman. Terakhir, ia mampir di cabang Menteng. Berdiri di depan area sayuran, tempat yang sama 3 bulan lalu, Presiden Direktur sejenak mengenang saat itu. Saat dihina, saat terluka. Tapi sekarang berbeda, luka itu telah menciptakan perubahan. Keberanian satu orang telah melindungi martabat banyak orang. Presiden Direktur tersenyum puas. Tempat yang tidak memandang orang berdasarkan kasta, pada akhirnya akan menang, bisiknya pelan. Lalu ia meninggalkan toko. Di luar cerah. Musim baru telah dimulai. Hati Presiden Direktur pun cerah. Pasar Agung akan terus berlanjut. Sebagai tempat yang mengejar keuntungan tetapi menghormati manusia. Sebagai tempat di mana penjualan penting, tetapi martabat lebih penting. Dan di pusat semua itu, ada keberanian sepasang suami istri lansia. Uang adalah angka, tetapi hati yang mempercayakannya adalah kehidupan. Hanya tempat yang menghormati kehidupan itu yang akan bertahan lama. Presiden Direktur telah membuktikannya, dan prinsip itu akan abadi.